Nah, kalau cara bisnis saya Bapak Ibu satu, kita boleh melihat puncak dari suatu menara, kita boleh melihat puncak dari suatu bisnis, tetapi kita harus tahu bagaimana membuat bisnis ini menjadi yang paling kecil, yaitu basic. Kenapa saya selalu mengajarkan dari yang paling kecil? Dari yang paling kecil itu artinya apa? Kita harus sudah sampai mendarat dan tidak bisa turun lagi. Jadi seandainya itu kita harus berpikir begini, seandainya ini digoncangkan, betul-betul digoncangkan, sampai ketemu satu titik yang tidak bisa digoncangkan lagi. Tujuannya apa? Kenapa kita harus berbisnis dari yang sampai tidak bisa digoncangkan? Supaya ketika ini goncang, bangunan itu tidak ambruk. Nah, di sini yang paling tidak enak. Di sini yang paling susah sebenarnya. Kenapa kok begitu? Sebenarnya begini, saya cerita lagi. Saya tidak tahu, ini bahagia saya bisa bercerita. Siapa yang orang tuanya dulu petani? Ada enggak di sini? Saya minta maaf. Orang tua dulu, orang tua kita dulu, ketika mereka bertani, jadi orang kaya atau jadi orang cukup? Minta maaf. Mereka hanya cukup untuk hidup. Ada tiga, cukup dimakan, cukup dipakai, dan cukup untuk ditinggali. Rumah, sandang, pangan, papan. Betul ya? Dan mereka menjadi orang kaya, kayak tiga ini saja terpenuhi. Mereka kayak jadi orang terkaya sudah. Betul enggak? Asal bisa makan sehari 3 kali, anak berkecukupan, bisa beli baju pada waktu lebaran atau pada waktu acara-acara, bisa berkunjung, mereka sudah bahagia sekali. Sudah dikatakan itu orang kaya, itu di bawah tahun 1980. Ketika anak-anaknya sekolah, pergi keluar kota, ketemulah dunia yang modern. Masuklah kulkas, masuklah listrik, masuklah TV, yang sekarang ini masuklah handphone. Sehingga kalau dulu supermarket itu di kota besar, mall itu di kota besar, betul kan? Hari ini mall itu di mana? Di handphone, Pak. Betul atau tidak? Kalau sekarang daripada kita ke mall, kalau cuma belanja sesuatu, pilihannya lebih lengkap mana? Di mall atau di handphone? Di handphone ini kita bisa menjelajah 1000 toko. Kalau di mall kita kan hanya cuma jalan di mall. Makanya percayalah Bapak Ibu, toko, ruko, mall akan habis. Digantikan oleh apa? Handphone yang sekecil ini sudah sedunia. Akhirnya orang-orang tua di tahun 1000 ini punya anak di tahun, anggaplah di tahun 2000 yang sudah dewasa. Dunianya sudah berbeda. Hidupnya bukan berkata cukup, tapi sudah berkata keinginan. Ayo fair kita. Biaya uang terbesar yang kita habiskan untuk keinginan atau kebutuhan? Karena itu saya minta tolong, bukan saya menyalahkan, karena godaan terlalu besar. Godaan kan terlalu besar itu karena semua kan ada di handphone, tinggal klik, klik sudah datang barangnya. Apalagi sekarang pinjem aja tidak perlu ke bank loh Bapak Ibu, tinggal klik gitu loh Bapak Ibu. Ini lebih ngeri lagi. Nah, pertanian itu sebenarnya cuma bisa kata cukup. Kenapa kita harus bisa cuma dikata cukup? Supaya kita bisa bersyukur. Saya minta tolong. Ketika kita berkata kurang, kurang itu berarti minus. Betul enggak? Tapi ketika kita berkata cukup, itu berarti angkanya titik 0. Itu bukan angka sembarangan. Bapak Ibu tahu enggak kenapa saya buat teori 10 ekor ayam? Tahu alasan yang utama enggak? Alasan utamanya satu. 0 itu kita. 0 itu manusia.
Kenapa saya katakan manusia itu nol? Manusia tanpa satu di depan tidak ada artinya apa-apa. Betul atau tidak? Siapakah satu di depan? Ketuhanan yang Maha Esa. Pertanian harusnya ini yang hanya kita bersama dengan Tuhan. Siapa yang bisa numbuhkan rumput? Siapa yang bisa numbuhkan padi? Siapa yang mendatangkan hama? Siapa yang membuat baik dan mendatangkan yang jahat? Coba, tikus ciptaan siapa? Loh kan tidak enak tuh Bapak Ibu. Katanya Tuhan itu baik, saya tanam rumput, tanam padi, yang datang tikus. Saya minta airnya cukup dikasih banjir. Saya minta air yang cukup dikasih kering. Siapa yang bisa mengatur semuanya? Dari kejadian ini, manusia mulai berubah. Berubahnya kemana? Dia berusaha bagaimana untuk tidak ikut caranya Tuhan. Dengan menggunakan, kalau saya nyebutnya silver teknologi.